Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ya kita masuk kepada materi. Tentunya hari ini kita akan belajar lanjutan dari materi yang sebelumnya. Bapak harap kalian bisa mendengarkan dengan seksama dan didengarkan sampai habis ya. Jadi nanti isi kolom komentar nama dan kelasnya serta nomor absen ya. Kolom komentar YouTube nanti yang akan Bapak bagikan. Mudah-mudahan kalian semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang kurang suatu apapun. Baiklah, kita langsung masuk kepada materi lanjutan. Ya. Pertemuan ketiga, simak buku LKS ya di bagian B. Bab 4, keragaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kompetensi dasar adalah mengidentifikasi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian KI 4 yaitu keterampilan diharapkan bisa mendemonstrasikan hasil identifikasi suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu mendeskripsikan keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, mampu menjelaskan arti penting Bhinneka Tunggal Ika dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang ketiga, mampu menunjukkan perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, jadi di dalam Al-Quran dijelaskan seperti Bapak jelaskan sebelumnya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan ya di dalam Al-Qur'an tentang bagaimana manusia itu bersuku-suku ya, ada ras dan golongan ya, tidak hanya satu ras saja ya. Oke, kita lanjut. Arti penting keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Adapun yang akan kita pelajari antara lain 1. Pengertian Bhinneka Tunggal Ika. 2. Arti penting dalam Bhinneka Tunggal Ika bagi bangsa Indonesia. Kemudian pentingnya memahami keberagaman, peran masyarakat dalam menjaga keragaman budaya. Ya, yang pertama, pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama adalah pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Dalam kitab Sutta Soma karangan Empu Tantular tertulis Bhinneka Tunggal Ika Tan Handa Dharma Mangrawa, artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua adanya ya. Ini menunjukkan bahwasanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu diambil dari kitab Sutta Soma. Ya, kemudian semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu tercantum di dalam lambang NKRI yang di bawah ya, artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan ciri daripada bangsa Indonesia yang harus kita lestarikan. Itu yang pertama pengertiannya. Yang kedua, arti penting dalam Bhinneka Tunggal Ika bagi bangsa Indonesia. Arti Bhinneka Tunggal Ika adalah keberagaman suku, agama, ras, sosial, budaya, dan gender yang ada di Indonesia harus tetap dipelihara dan dipandang sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu salah satu khasanah kekayaan bangsa Indonesia. Ya, jadi harus tetap kita pegang teguh. Itu arti Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian selanjutnya makna Bhinneka Tunggal Ika itu juga tertuang di dalam peraturan pemerintah nomor 66
tahun 1951 dan tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 54 tahun 2009. Jadi negara Indonesia itu juga mengatur yang namanya keberagaman ya, supaya tidak saling terjadi konflik atau pertikaian, yaitu di dalam peraturan pemerintah. Nah, itu bisa kalian lihat di dalam buku ya. Di situ ada makna daripada Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, mendorong makin kukuhnya persatuan Indonesia, mendorong timbulnya kesadaran tentang pentingnya pergaulan, tidak saling menghina, saling menghormati, meningkatkan identitas dan meningkatkan nilai kegotong royongan. Yaitu di bagian B, di poin yang kedua ya, di paragraf yang kedua. Itu bisa kalian baca nanti ya. Kemudian kita lanjut. Ya. Yang ketiga, pentingnya memahami keberagaman. Seberapa penting sih ya? Sangat penting ya. Jadi, adanya keberagaman di Indonesia itu tidak dipandang sebagai jurang pemisah antar suku bangsa, melainkan sebagai jembatan penghubung untuk mempersatukan perbedaan suku bangsa, ras, agama, budaya, adat, istiadat, dan golongan. Jadi keberagaman itu hasanah kekayaan yang harus kita jaga, jangan sampai menimbulkan konflik, tetapi itu merupakan kekayaan yang harus dilestarikan, saling rukun, tidak saling bertikai. Kemudian kita lanjut, yang keempat adalah peran masyarakat dalam menjaga keragaman budaya. Apa saja peran masyarakat dalam menjaganya ya? Di sini ada beberapa poin penting. Peran yang pertama adalah mengembangkan sikap saling menghargai terhadap nilai dan norma sosial. Meninggalkan sikap primordialisme. Apa itu Pak primordialisme? Jadi primordialisme itu adalah perasaan kesukuan yang berlebihan. Mencintai sukunya sendiri secara berlebihan, suku lain dianggap jelek ya. Itu nggak boleh. Kemudian menegakkan supremasi hukum. Ya, jadi negara kita negara hukum, harus kita tegakkan kalau ada yang salah ya. Kemudian mengembangkan rasa nasionalisme dan menghindari sikap chauvinisme. Kalau nasionalisme kan kita tahu ya, cinta tanah air. Tapi kalau chauvinisme itu rasa cinta dan kesetiaan berlebihan ya. Selain negara Indonesia itu jelek semua, itu nggak boleh ya. Jadi tetap ada ya, artinya negara lain itu tetap kita hormati. Kemudian menyelesaikan konflik dengan cara yang akomodatif. Jadi kita diakomodir apa saja yang menyebabkan konflik itu ya, dicarikan solusinya ya secara baik-baik ya. Itu nggak boleh saling bertikai langsung ya, karena konflik-konflik itu menyebabkan kehancuran bangsa. Sebagai contoh konflik yang dulu terjadi yaitu konflik ras ya, konflik agama, itu dulu pernah terjadi ya. Di Ambon itu konflik agama, di Poso konflik agama, di Sambas itu konflik suku ya, di Sampit konflik suku dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah sekarang itu tidak ada lagi. Kemudian mengembangkan kesadaran sosial, itu peran masyarakat ya dalam menjaga keragaman budaya. Kita lanjut kepada perilaku toleran terhadap keberagaman. Ya, perilaku toleran ini ada 6 yang kita pelajari ya, 6 indikator. Yang pertama, apa itu pengertian dari sikap toleran, ciri-ciri toleransi, manfaat toleransi, pentingnya toleransi, perilaku toleran dalam keberagaman, dan perilaku toleran terhadap kehidupan sehari-hari. Apa sih toleran? Ya, kita lihat sini. Toleransi secara bahasa itu berarti tolerare dari bahasa Latin yang artinya sabar ya. Tidak boleh gerusa-gerusu, harus sabar. Secara bahasa, ya, toleransi adalah sifat atau sikap merenggang ya. Kalian lihat di situ ya. Secara bahasa, ya, sifat atau sikap menenggang, menghargai, membiarkan, atau membolehkan pendirian, yaitu pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Secara istilah, toleransi itu adalah suatu sikap yang saling menghargai dan menghormati antar individu atau kelompok di dalam masyarakat, meskipun terdapat perbedaan di dalamnya.
baik itu perbedaan pendapat, pandangan, agama, ras, budaya, dan perbedaan lainnya. Intinya saling menghargai dan menghormati. Kita lanjut. Ciri-ciri toleransi. Kita masuk ke ciri-ciri toleransi itu ada 5, yaitu menghargai dan menghormati orang lain, menghargai pendapat orang lain yang berbeda, berbuat baik kepada orang lain tanpa memandang agama, suku, ras, memberikan kebebasan untuk beribadah kepada agama lain, dan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang. Ya, itu ciri-ciri toleransi. Adapun manfaat toleransi itu bisa meningkatkan rasa persaudaraan, ya, kemudian meningkatkan nasionalisme, meningkatkan kekuatan di dalam iman kita, dan memudahkan mencapai kata mufakat. Ya, kalau dalam rapat itu, kalau kita toleransi terhadap pendapat orang lain, tentu gampang ya selesai rapat itu. Tapi kalau nggak ada kata mufakat, karena nggak mau menghargai perbedaan, tidak mau bertoleransi, ya itu akhirnya terjadi kekacauan, rapatnya nggak selesai. Lempar-lemparan meja misalkan, itu tidak mencapai kesepakatan atau kata mufakat. Kemudian memudahkan pembangunan negara, ya, karena kita saling menghargai, akhirnya pembangunan negara itu lancar berjalan, tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, ya, baik dirugikan dalam masalah agama, ras, atau budaya, itu tidak ada, karena saling menghormati, ya, itu. Nah, pentingnya toleransi. Toleransi itu sangat penting ya, karena merupakan dasar kita untuk menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis. Tidak ada hoak, ya, tidak ada provokator atau provokasi terhadap ras, agama ya. Sekarang ini yang paling diprovokasi itu agama ya, jangan sampai seperti itu. Kalau ada provokasi, akhirnya tidak ada toleransi, akhirnya buyar ya, masing-masing mengklaim pihaknya paling benar. Jadi itu pentingnya toleransi, saling menghargai. Kemudian, oleh karena itu pemerintah punya peran penting dalam mewujudkan keharmonisan. Apa perannya? Ya. Jadi pemerintah itu memiliki peran seperti yang dijelaskan di dalam buku ini, yaitu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pluralisme. Ya, jadi pluralisme itu bermacam-macam ras, suku, dan budaya yang ada di dalamnya, itu harus kita hargai lewat sosialisasi, ya, penyuluhan, ya. Kemudian memberikan perlindungan dan kepastian dan kesamaan kedudukan dalam hukum, menjamin terlaksananya secara efektif upaya penegakan hukum, dan mendukung upaya penghapusan diskriminasi. Ya. Jadi orang Papua dengan orang Aceh dengan orang Jawa ya dan yang lain itu sama semua, tidak ada perbedaan. Walaupun berbeda warna kulit, tetapi tetap satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Oke. Yang kelima, kita bahas tentang perilaku toleran dalam keberagaman. Adapun bentuk-bentuk perilaku toleran terhadap suku bangsa itu antara lain, 1, kita saling mengasihi ya, membina dan memberikan antar sesama. Kemudian tidak menonjolkan perbedaan ya. Merasa bangga bertanah air dan berbangsa Indonesia. Rela berkorban ya demi bangsa dan negara, bukan demi pacar ya. Berkorban demi pacar itu konyol namanya ya. Tidak ada manfaatnya. Tapi kalau kita berkorban demi bangsa dan negara, itu insya Allah akan mendapatkan pahala ya. Kemudian yang kelima, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Tidak boleh merasa benar sendiri ya. Padahal ada masih suku-suku lain, ada pendapat orang lain ya. Demi kemajuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Berbeda pendapat itu wajar, tapi kita menghargai apapun bentuk pendapat orang lain ya. Kalau pendapatnya benar ya kita harus terima seperti itu. Kemudian contoh-contoh perilaku toleran ya. Perilaku toleran dalam keberagaman suku. Contohnya ya, tidak memandang rendah suku lain. Itu ada di buku yang nanti dilihat ya. Kemudian yang kedua, perilaku toleran dalam keberagaman agama. Salah satunya adalah menghormati agama yang diyakini oleh orang lain ya. Tidak memaksakan keyakinan kita kepada orang yang berbeda agama. Kemudian yang ketiga, contoh perilaku toleran dalam keberagaman ras, yaitu salah satunya adalah meningkatkan persaudaraan ya tanpa membedakan ras. Ya, ini orang Jawa dengan orang Papua, ya kita hormati ya karena sama-sama satu bangsa, nggak boleh membeda-bedakan. Kemudian contoh perilaku toleran dalam keberagaman budaya antara lain ya
menerima keberagaman budaya sebagai kekayaan bangsa. Contohnya ya. Contoh lain adalah saling menghormati dan menghargai adanya keberagaman budaya. Ya. Itu contoh perilaku toleran. Yang terakhir adalah contoh perilaku toleran terhadap keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya ini bisa aja kita berikan contoh ya, selain ada di buku. Ini Bapak kasih contoh satu-satu saja. Contohnya sikap toleransi dalam keluarga itu saling menyayangi antar anggota keluarga ya. Kemudian dalam lingkungan sekolah mematuhi tata tertib. Dalam masyarakat menjaga kerukunan antar warga ya. Dalam bangsa dan negara tidak membeda-bedakan suku, ras, agama atau golongan ya. Itu. Ya, itu merupakan materi kita pada bab yang keempat ini. Nah, untuk itu kita lihat sampai jumpa pada pertemuan yang keempat nanti ya. Pertemuan keempat nanti Bapak tidak memberikan materi tetapi memberikan penugasan minggu depan. Ya, jadi minggu depan penugasan kompetensi dasar pengetahuan Bapak berikan tugas KI 3 ya. Nanti Bapak kasih linknya melalui Google Form dan Google Classroom. Kemudian yang kedua, penugasan KI 4 atau penugasan keterampilan ya, biasanya project ya. Ini project, nanti juga Bapak bagikan linknya untuk pertemuan keempat ya. Dan pertemuan selanjutnya pertemuan kelima ya, ini salah ya. Ini untuk pertemuan 4. Pertemuan kelima ya, kita akan mengadakan ulangan harian. Mohon maaf, ini kelima ya. Ulangan harian, penilaian harian 1 ya. Ulangan pertama bab 4 ya. Mungkin itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan. Pesan Bapak adalah jaga kesehatan, kemudian jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan dan hindari kerumunan. Ingat pesan Ibu itu ya. Kemudian jangan lupa isi kolom komentar ya di link YouTube nanti yang Bapak bagikan, ketik nama, kemudian kelas berapa, dan nomor absen. Ya, jadi Bapak supaya tahu siapa saja yang sudah menyaksikan YouTube itu ya, link pembelajaran pada pertemuan yang ketiga ini. Apakah kalian mendengarkan atau melihat atau tidak? Nanti ketahuan di situ ya. Like, subscribe, kemudian isi komentarnya yang tadi ya. Itu saja. Terima kasih. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada pertanyaan silakan sampaikan di grup pembelajaran di WA. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.